Selamat datang, dan selamat beribadah, di JKI The Way, BSD. Mari hadir ibadah Minggu Raya, sesi 1, online service, pukul 6 pagi WIB. Sesi 2, onsite dan online service, pukul 11 siang WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara onsite ataupun online. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Siapkan diri kita, mari sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kembali kita memuji Tuhan, saudara. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, saudara. Kami memuji-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Allah yang hidup. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu,
Sebab tiada Allah yang seperti-Mu, hanya Kau Tuhan, kekasih jiwa kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya atas hidup kami. Sebab tiada yang seperti-Mu, kami ada untuk-Mu Tuhan. Memuji-Mu, melayani-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terpujilah nama Tuhan. God bless you. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan senang kembali bersama saudara kita bisa beribadah Minggu pagi ini. Dan sebelum kita mulai ibadah Minggu pagi kita, dan sudah diawali tadi dengan kita menyembah Tuhan, kita akan mengawali ibadah ini, mendengarkan firman Tuhan dengan terlebih dahulu kita satu hati kita berdoa. Tundukkan kepala semuanya, mari bersama saya kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang bugar dan siap untuk memulai hari Minggu, harinya Tuhan ini dengan beribadah. Roh Kudus tolong kami, jamah kami. Buat kami semakin mengerti dan bisa beriman dengan sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Mesias kami, Kristus kami. Dan jangan satupun kami yang Kau lalui. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan masih dalam seri tentang eksposisi kitab Kejadian pasal pertama, tentang penciptaan. Dan minggu pagi ini kita akan coba mendalami hari penciptaan kelima, ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat sudah saya jelaskan apa yang saya paham. Andai kata ada yang sudah saya jelaskan, ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan, silahkan. Nanti minggu sore bersama Pase di channel YouTube The Warriors ini juga ada live streaming nanti sore. Bapak Ibu bisa pertanyakan itu. Dan kalau memang saya anggap penting, nanti akan saya bahas di dalam ibadah minggu pagi berikutnya, supaya Bapak Ibu
kerinduan saya sih memahami tentang penciptaan, sehingga bisa paling tidak ya dari pemahaman yang benar tentang penciptaan kita bisa jadikan itu dasar kita berpijak, sehingga bisa menjalani hidup ini dengan kebenaran Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Ya, hari ini tema saya adalah mengulik tentang penciptaan dinosaurus. Eksposisi dari kitab Kejadian, terutama pasal yang pertama. Sama-sama Bapak Ibu ya, kita coba belajar ini. Benar nggak sih ada ayat teks Alkitab yang bicara soal penciptaan dinosaurus? Karena ini saya pertanyakan sejak masa kecil saya. Sebab saya diajar oleh buku-buku yang saya baca bahwa zaman dahulu kala ada dinosaurus yang usianya fosilnya, kalau dia hidup dari fosilnya itu mungkin jutaan tahun yang lalu. Dan ini berkecamuk dalam hati saya karena saya juga ketika belajar teologi ya diajar bahwa usia bumi ini menurut para ahli Alkitab baru 6.000 tahun. Dari Adam ke Abraham 2000 tahun, dari Abraham ke Tuhan Yesus 2000 tahun, dari Tuhan Yesus ke sekarang 2024 2000-an tahun. Jadi kurang lebih baru 6000 tahun. Kan berkecamuk tentunya. Kalau Adam saja baru 6000 tahun dari 2024 ini, bagaimana ada fosil dinosaurus yang dikatakan oleh uji karbon usianya jutaan tahun. Nah, semoga Bapak Ibu ketika sudah mendengarkan khotbah seri saya ini tentang hari penciptaan pertama, kedua, ketiga, keempat, Bapak Ibu punya pemahaman bahwa jadi tidak bertentangan ya antara ilmu pengetahuan dengan Alkitab ya. Karena rupanya kita juga belajar bahwa hari itu hitungannya bukan 24 jam dalam konteks kitab Kejadian pasal 1 soal hari penciptaan ya. Jadi waktu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, meskipun yang menulis itu sudah memahami tentang satu hari itu kurang lebih udah 12 jam siang, 12 jam malam, tapi dalam konteks Kejadian pasal pertama ya tidak seperti itu ya. Dengan bukti-bukti dan juga pemaparan yang saya bagikan berdasarkan eksposisi ayat, Bapak Ibu sudah memahami bahwa di hari penciptaan itu bisa saja jutaan tahun ya, jarak antara hari yang pertama dengan hari yang kedua ya. Jadi semoga ini mencerahkan kita dan kita kini lebih antusias ketika membaca Alkitab, karena apa yang kita dapatkan dari tafsir-tafsir ilmu pengetahuan tentang dunia ini ternyata tidak berseberangan dengan bukti teks Alkitab yang kita imani. Coba kita bicara. Oh, ini salah saudara ya. Oh benar ya. Sorry, ini bukan hari keempat ya Bapak Ibu, saya edit ya. Hari kelima kan ini. Ya. Jadi mungkin ini ya. Oke. Penciptaan hari kelima, makhluk air dan burung bersayap. Teksnya berkata demikian. Kejadian 1 ayat 20 sampai dengan 23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kelima. Ya. Jadi ada kalimat teks seperti itu. Ya. Hendaklah dalam, yang saya kasih huruf tebal, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Itu makanya judulnya di slide ini saya berikan penciptaan hari kelima, makhluk air dan burung bersayap. Kalau kita baca di ayat-ayat atau di kalimat awal itu, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup.
Terus Bapak Ibu mungkin bertanya, ini airnya maksudnya apa? Kalau kita lihat teks di dalam slide ini, di Kejadian 1 ayat yang ke-20 sampai 23, di kalimat terakhir berkata demikian, firman Tuhan. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Kok nggak ada air dalam sungai, Pak? Kok nggak ada air di air payau, pertemuan antara air laut yang asin dengan air tawar yang dari sungai kan menjadi payau ya. Lalu binatang-binatang yang hari ini kita temukan di sungai, ya, di danau, ya, itu kapan diciptakannya? Ikan-ikan itu atau benda makhluk hidup yang berkeriapan di air itu kapan diciptakan? Nah, Bapak Ibu, kalau kita bawa langsung dalam pemikiran 2024, tentu ini bisa kita pertanyakan. Lalu makhluk hidup yang berkeriapan dalam air tawar dan air payau itu kapan diciptakan? Itu logikanya masuk akal dipertanyakan jika kita membayangkannya, mengkondisikannya dalam hidup 2024 yang hari ini. Tapi ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, terutama bumi, ya, yang Tuhan ciptakan awal itu kan memisahkan antara air yang tadinya memenuhi seluruh bumi sehingga muncul daratan. Ya. Daratan ketika Tuhan ciptakan itu secara bayangan ya pasti lebih tinggi daripada lautan, benar Bapak Ibu ya. Jadi bibir pantai ya yang disebut dengan daratan itu pasti lebih tinggi daripada permukaan laut sehingga akhirnya ada daratan. Maka air laut itu tentu tidak bisa masuk ke dalam daratan ya. Dan yang harus diingat juga bahwa yang namanya hujan itu juga belum diciptakan Tuhan ya. Kalau kita membaca nanti hujan itu, teks kata hujan, air yang turun dari atas ke bumi itu baru ada di dalam Kejadian pasal 2. Jadi daratan itu benar-benar kering. Jadi kalau membayangkan dari fakta ini bahwa ketika Tuhan menciptakan daratan itu sudah ada sungai, ya patut dipertanyakan ya. Meskipun mungkin saja di dalam daratan ya di bawah tanah itu ada sumber air. Tapi sumber air itu belum keluar Bapak Ibu. Kalau kita ingat di dalam konteks air bah ya. Air bah itu di Kejadian 6 terjadi karena semua mata air yang ada di dalam bumi itu dikeluarkan Tuhan. Dan juga air dicurahkan dari atas. Nah, mata air yang memang menyembunyikan air, karena kan ketika bumi tadinya penuh dengan air, terus dipisahkan air, sehingga muncul daratan, tentu di dalam daratan itu ada air di bawahnya kan. Di bawah tanah itu kan pasti ada air. Ilmu pengetahuan sekarang juga, sekarang mungkin Bapak Ibu atau yang lebih muda dari saya tidak paham tentang sumur bor, karena di rumah kita tuh airnya air pump ya, PDAM ya. Tapi kalau kita tinggal di daerah ya itu masih pakai air tanah. Di dalam tanah itu ada air. Nah itu baru dikeluarkan Tuhan ketika air bah di Kejadian pasal 6. Nah sebelumnya masih disembunyikan. Berarti juga mata air yang di pegunungan ya belum dikeluarkan pada saat itu. Masih ada dalam tanah. Barulah ketika Kejadian pasal 6 itu segala mata air itu dikeluarkan dari tanah. Sehingga ketika akhirnya air bah itu reda atau menyurut sehingga muncul lagi daratan ya, air itu tetap keluar dan akhirnya baru ada yang namanya sungai, anak sungai, kemudian ada juga danau, dan mulai ada pertemuan antara air yang dari puncak bukit menuju ke ketemu dengan air di laut dalam muara ya, yang kita sebut sebagai air payau itu saudara. Tapi sebelum itu nggak ada. Berarti kalau ada binatang hari ini yang bisa hidup di darat dan juga di air payau, di air tawar dan air payau, itu adalah evolusi atau penyesuaian dari makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan di hari kelima yang tadinya Tuhan taruh di air, di laut. Ya. Karena mereka memang diberikan kemampuan beradaptasi, jadi yang tadinya hidup di air laut itu kemudian bisa hidup di air payau, kemudian karena air terus ada sampai ke hulu di puncak bukit, mereka bisa berenang dan mereka yang bisa bertahan ya akhirnya
bisa menyesuaikan diri dengan air tawar itu. Tentu ini butuh waktu yang saya katakan bukan cuma 1 hari, tapi mungkin saja jutaan tahun atau ribuan tahun ya. Nah, kalau Bapak Ibu memahami gini, akhirnya ya semua yang ada di air itu memang diciptakan Tuhan di hari kelima. Karena pada awalnya memang tidak ada air di daratan. Itu penjelasan saya, karena saya ketika membaca tadi tiba-tiba diingatkan tentang teks ini, dan itu tidak saya siapkan dalam materi saya di slide berikutnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Coba kita dalami teks yang kita barusan baca di Kejadian pasal 1 soal penciptaan hari kelima ini. Ada kalimat begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Itu kalimatnya begitu ya. Nah, makhluk-makhluk hidup yang Allah ciptakan di hari kelima adalah bagian pertama dari kehidupan yang bergerak secara aktif dan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Ada makhluk hidup sebelumnya yang Tuhan sudah ciptakan sebelum hari kelima, yakni apa? Yakni tumbuh-tumbuhan. Ya, Bapak Ibu sudah belajar itu. Ya, tumbuh-tumbuhan berbiji, tumbuh-tumbuhan yang juga tidak dari biji, tunas-tunas yang Tuhan tumbuhkan begitu. Nah, itu semua makhluk hidup juga kan? Tapi yang namanya tumbuhan itu statis, tidak bergerak. Dia hanya di situ saja. Ya. Jadi makhluk hidup yang bergerak yang Tuhan ciptakan itu baru diciptakan Tuhan di hari kelima. Dalam hal ini adalah makhluk-makhluk hidup yang berkeriapan di dalam air. Itu kata Alkitab. Ya. Dan yang pertama dari makhluk yang bergerak yang Allah ciptakan adalah segala makhluk yang berkeriapan dalam air. Dalam air. Ini menarik, saudara. Jadi kita bisa bayangkan sekarang ini bahwa makhluk hidup yang bergerak itu, ya seperti sekarang kita ya, juga binatang ya, binatang itu binatang darat, binatang di laut, juga binatang di udara. Itu semuanya dimulai dari Tuhan menciptakan makhluk hidup yang berkeriapan di air. Ya, ini kenapa saya mau tekankan penting, karena memang ilmu pengetahuan mengatakan bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Ya. Saya selalu mengatakan dengan ilustrasi yang saya lihat dengan mata telanjang saya. Saya tinggal di sebuah perumahan yang tidak jauh dari perumahan itu, hanya berbatasan tembok dengan klaster saya itu ada rawa. Ya. Dulu itu bahkan di zaman saya masuk ke sini ya, rawanya nggak jelas gitu ya, hanya tumbuhan air, eceng gondok lah, gulma lah, pokoknya tidak ada kehidupan di sana dan tidak ada orang yang main-main di sana. Pokoknya ngeri lah, karena takut ada ular dan lain sebagainya. Tapi beberapa waktu terakhir ini ya sudah 10-an tahun gitu ya, atau mungkin sebelum belum sampai 10 tahun ya, tapi di zaman wali kota sebelumnya ya, itu ada penggalian di Keruk itu rawa itu, jadi sekarang ini air semuanya seperti danau ya. Dan yang menariknya, setiap hari ada saja saya lihat orang mancing, bahkan ketika air itu sudah surut, ketika musim kemarau panjang tadi, tidak turun hujan itu ya, ada orang mancing dan dapat ikan. Sebab kalau nggak dapat ikan, nggak mungkin orang ada mancing di situ kan. Nah, pertanyaannya dari mana ikan itu? Ya, dari mana orang bisa nangkep ikan? Apakah di waktu yang lalu ya, di zaman yang lalu-lalu, puluhan tahun yang lalu ada orang nyebar ikan di situ? Sebab kalau kita lihat konteksnya, ya itu ya meskipun mungkin ada saluran got gitu ya, atau selokan-selokan yang airnya ke sana dan ada orang-orang yang melepaskan ikan di selokan dan akhirnya sampai ke rawa itu. Saya tidak tahu, tapi faktanya ada kehidupan di sana. Dan ilmu pengetahuan mengatakan bahwa di mana ada air, maka di situ nanti akan ada kehidupan. Ya. Jadi air itu adalah pelarut yang sangat baik yang memungkinkan berbagai macam reaksi kimia. Kita tahu dalam ilmu pengetahuan makhluk hidup itu ada juga dari beberapa reaksi kimia. Ya. Itu kata ilmu pengetahuan ya, bukan kata Alkitab. Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa makhluk hidup itu bisa berevolusi sampai sekarang itu karena ada berbagai reaksi kimia dalam mungkin unsur atom ya, akhirnya bercampur molekul-molekul tertentu, apalah bahasa ilmu pengetahuan saya sudah lupa. Tapi yang saya ingat dalam pembelajaran saya ketika SD, SMP, SMA, begitulah ya, bahwa makhluk hidup itu hasil dari reaksi kimia.
Kehidupan seperti yang kita ketahui bergantung dari reaksi kimia yang kompleks yang tidak bisa dijelaskan kepada anak TK, anak SD, anak SMP, mungkin saja anak SMA. Karena itu butuh penelitian karena kompleksitasnya yang begitu ruwetnya. Dan air menyediakan medium atau media di mana molekul-molekul atom dan kimia itu bisa bertemu dan bereaksi. Ya. Jadi air memiliki sifat unik yang mendukung kehidupan. Termasuk kemampuannya untuk melarutkan berbagai zat, kapasitas panas yang tinggi, kemampuan untuk menstabilkan suhu. Nah, sifat-sifat ini sangat penting untuk mempertahankan kondisi lingkungan yang stabil yang diperlukan untuk sebuah kehidupan. Itu fakta yang saya temukan tentang air, saudara. Jadi dihubungkan dengan hari kelima bahwa makhluk hidup yang bergerak itu diciptakan Tuhan. Yang pertama adalah yang berkeriapan di air. Ini artinya Alkitab tidak menentang apa yang sudah dijelaskan oleh ilmu pengetahuan hari-hari ini, bahwa sumber kehidupan itu adalah air. Fakta bahwa semua makhluk hidup itu diawali dengan Tuhan menciptakan yang berkeriapan di air, itu membuktikan bahwa memang awalnya bisa saja ya semua makhluk hidup yang ada itu sumbernya dari air. Coba kita dalami lagi, ini menarik, saudara. Dalam organisme hidup, ya itu makhluk hidup maksudnya, organisme yang hidup karena misalnya molekul atau bagian atom kecil itu kan juga kalau hidup ya disebut hidup, tapi nggak bisa disamakan juga dengan kita makhluk hidup gitu ya. Tapi ada kehidupan, ada organisme kecil yang hidup di situ, ya bakteri dan seterusnya lah, nama ilmiah saya tidak tahu. Nah, air berperan sebagai medium transportasi untuk nutrisi dan limbah dan sebagai tempat terjadinya banyak reaksi biokimia. Itu air. Berkali-kali dalam beberapa waktu ini ya, beberapa menit terakhir ini saya menekankan itulah air. Air adalah medium untuk membuat reaksi kimia itu terjadi. Ya, sehingga dalam air itu pasti ada organisme hidupnya. Mungkin kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, tapi kalau dilihat dengan mikroskop dan seterusnya, ada kehidupan di situ. Dalam pencarian kehidupan di luar bumi, ya para astronom, para antariksawan, ya badan antariksa luar negeri yang sudah maju seperti yang dimiliki Amerika, Rusia, Jepang, Cina, India, pokoknya semua negara-negara yang sudah bisa menerbangkan roket luar angkasa ke luar atmosfer bumi, itu kan berusaha untuk mencari kehidupan di luar bumi. Dan keberadaan air sering dianggap sebagai salah satu kriteria penting. Ini didasarkan pada sebuah asumsi yang dipahami oleh seluruh kita manusia bahwa kehidupan di tempat lain akan memerlukan kondisi yang mirip dengan bumi. Apa itu? Banyak air. Maka ketika ada satelit yang dikirimkan ke Mars misalnya, ke bulan misalnya, kemudian juga bisa menurunkan robot di sana untuk bisa melalang buana di atas permukaan Mars dan juga bumi, dan ditemukan ada air di sana, ya. Maka para ahli-ahli itu mengatakan jangan-jangan ada kehidupan di Mars dan di bumi, ya, karena ada air. Dan juga kalau ada air berarti memungkinkan untuk kita bisa tinggal di sana. Karena kita manusia, kita sadar bahwa kita ini butuh air karena persentase tubuh kita ini sebagian besar isinya air. Kita memang tidak kelihatan sebagai makhluk air gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita belah tubuh kita, ya darah itu kan air ya. Dan air itu ada mengisi ya persentase besar dari berat tubuh kita. Jadi kalau air itu dikeluarkan misalnya, contohnya mumi gitu ya. Seseorang yang sudah meninggal, kemudian mayatnya dikeringkan, itu kan yang dikeluarkan airnya. Misalnya juga kalau misalnya kita, keluarga kita meninggal, terus mau diawetkan atau bukan diawetkan, diformalin begitu kan, yang dikeluarkan pertama air semuanya. Air dikeluarkan, baru disuntikan formalin. Sehingga air tidak ada dalam tubuh, sehingga pembusukan itu menjadi lebih lama. Kan begitu logikanya. Maafkan kalau saya salah, tapi itu pemahaman awam karena saya tidak mendalami soal hal-hal seperti ini. Tapi itu yang saya pahami dari baca-baca buku dan literatur.
Jadi kalau ada kehidupan di luar angkasa sana, maka yang dicari pertama oleh ilmuwan itu planet atau benda luar angkasa yang mengandung air. Kalau ada air, kita kemungkinan manusia bisa hidup di sana, atau makhluk hidup lainnya bisa hidup di sana, maka besar kemungkinan ada kehidupan di sana. Jadi Alkitab kita mendukung pendapat bahwa kehidupan berasal dari air. Nah, Alkitab kan tidak mungkin salah, itu iman saya. Alkitab tidak mungkin salah. Alkitab itu dasar kita dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Alkitab tidak mungkin salah. Alkitab yang saya katakan ini berulang kali adalah Alkitab aslinya. Kalau Alkitab terjemahan, ya tentu bisa saja ada kesalahan atau kekilafan yang tidak disengaja dalam proses penafsiran itu. Maafkan, proses penerjemahan. Namanya kemampuan seseorang dalam bahasa, keterbatasan suku kata, dan lain sebagainya. Itu membuat Alkitab terjemahan bisa saja agak miss ya, dari Alkitab bahasa aslinya gitu ya. Jadi Alkitab bahasa asli, Alkitab yang asli itu tidak mungkin salah. Nah, ilmu pengetahuan pasti memperjelas Alkitab. Kan semakin lama semakin disingkapkan oleh Tuhan, manusia semakin pandai dan seterusnya. Dan apa yang akhirnya dihasilkan oleh manusia hari-hari ini yang kita sebut dengan ilmu pengetahuan itu pasti menjelaskan Alkitab, karena Alkitab itu tidak mungkin menjelaskan semuanya ya. Jadi yang hanya umum saja, yang menjadi dasar umum saja, itu yang disampaikan oleh Alkitab ya. Kemudian ilmu pengetahuan dan manusia yang diberikan Tuhan hikmat itu yang akhirnya menerjemahkan, menafsirkan, dan kemudian juga memperdalam apa yang disampaikan oleh Alkitab. Jadi ilmu pengetahuan itu memperjelas Alkitab. Maka inilah menariknya. Ya. Kalau ada ilmu pengetahuan hari ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu bukan berarti langsung kita salahkan ilmu pengetahuannya atau Alkitabnya. Karena bisa saja kita juga yang belum bisa memahami Alkitab. Saya saja, berangkat dari saya saja, saya terbuka sekarang bahwa Alkitab itu memang sumber kehidupan, sumber kebenaran satu-satunya. Ya, beberapa dalam konteks khotbah seri saya di hari Minggu pagi ini soal eksposisi kitab Kejadian pasal pertama soal penciptaan. Bagaimana sudah saya sampaikan bahwa yang disebut dengan benda-benda penerang atau benda-benda luar angkasa, itu bisa planet, bisa meteor, dan seterusnya, itu alam semesta ini tidak terjadi dalam 1 kali 24 jam. Ya, kalau kita baca Alkitab terjemahan Indonesia, kita tidak bisa menemukan itu, tapi saya sudah bagikan kepada saudara. Bagaimana ketika teks Alkitab, teks asli Alkitab kita gali, kita menemukan bahwa ternyata ketika Tuhan menciptakan benda-benda penerang itu bukan menciptakan simsalabim dari nggak ada jadi ada. Penciptaan alam semesta ini diciptakan Tuhan dari unsur yang sudah ada sebelumnya. Dan bisa seperti ada matahari yang besar, planet-planet yang besar. Itu berarti ada proses kimia yang cukup panjang, yang mungkin jutaan tahun, bahkan miliaran tahun, yang berproses sehingga akhirnya jadilah seperti alam semesta yang kita lihat, kita bisa rasakan, kita bisa teliti di 2024 ini. Ini proses panjang. Ya. Alkitab cuma mengatakan hari kedua, hari ketiga, seolah-olah itu terjadi dalam 1 kali 24 jam. Ilmu pengetahuan mengatakan tidak, alam semesta ini tidak terjadi dalam 7 kali 24 jam atau seminggu. Enggak, alam semesta ini, kata ilmu pengetahuan, terjadi belasan miliar tahun. Dan kalau kita teliti teks Alkitab, ternyata tidak, kita bisa temukan bukti bahwa Alkitab mendukung itu. Ya, kalau kita baca literal, 1 hari 24 jam, ya tidak. Tapi ketika Alkitab digali, maka Alkitab itu pasti mendukung ilmu pengetahuan, karena apa? Karena Alkitab adalah kebenaran. Jadi kalau sekarang ini ada ilmu pengetahuan yang kita lihat tidak mendukung Alkitab, itu berarti kita mungkin saja yang belum mendalami Alkitab, menggali Alkitab lebih lagi. Kalau Alkitab digali, nggak mungkin ilmu pengetahuan bertentangan dengan Alkitab. Itu prinsip saya, saudara. Nah, berikutnya dalam teks yang kita baca tadi dalam penciptaan hari kelima, ada kalimat begini. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di air. Ya. Maka ketika Tuhan menciptakan makhluk hidup yang berkeriapan di air itu, penjelasan berikutnya,
Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Binatang-binatang laut yang besar ini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu menggunakan terminologi Ibrani, kata Ibrani, Hataninim Hagedolim. Ya. Hataninim Hagedolim ini, ya, itu adalah sebuah kalimat yang kemudian oleh LAI diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi binatang-binatang laut yang besar. Nah, jadi dalam struktur bahasa di penciptaan hari kelima, makhluk hidup di air pertama yang Allah ciptakan adalah Hataninim Hagedolim ini. Yakni binatang-binatang laut yang besar. Binatang-binatang laut yang besar ini jelas spesifiknya bukan ikan. Sebab kalau ikan tentu ikan yang besar, kalimatnya pasti begitu. Tapi makhluk binatang-binatang laut yang besar. Bisa itu ikan, bisa juga bukan ikan. Karena jelas kalimatnya binatang-binatang laut yang besar. Ya, kita sudah dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, ternyata memang binatang-binatang laut yang besar yang kita bisa temukan di 2024 bukan ikan. Seperti paus, ya, lumba-lumba, ya. Setahu saya itu bukan ikan, itu masuk dalam mamalia. Artinya binatang yang bukan bernafas dengan insang. Ya. So bukan ikan. Jadi kalau memahami paus itu ikan kurang tepat, karena paus itu adalah binatang mamalia, binatang yang menyusui. Ya, maka anaknya itu selalu ada di sekitar orang tuanya untuk menyusui dan seterusnya. Mamalia kan seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, binatang-binatang laut yang besar itu terjemahan Indonesia. Coba kita cek terjemahan Inggris. Ada terjemahan Inggris NIV, The Great Creatures of the Sea. Jadi makhluk yang besar yang ada di air, di lautan. King James Version mengatakan Great Whales, ya, atau paus besar. King James mengatakan itu. Menafsirkannya menjadi paus yang besar, paus yang luar biasa. Mungkin ini yang kemudian kita pahami tentang Yunus yang dimakan oleh ikan yang besar itu. New King James Version mengatakan the great sea creatures, ya, makhluk laut yang besar, ya. Kemudian New American Standard Bible NISB the great sea creatures, ya, kurang lebih sama tadi, ya. Jadi makhluk lautan yang besar, yang luar biasa besar. Jadi binatang-binatang laut yang besar ini kalau kita lihat terjemahan Inggris lainnya, ya itu kurang lebih tidak bertentangan, hampir memiliki kesamaan, keserupaan tafsir. Jadi Hataninim Hagedolim ini memang makhluk hidup yang besar yang ada di laut. Kalimat Hataninim Hagedolim ini nggak ada kata lautnya, tapi dihubungkan dengan kalimat sebelumnya bahwa Allah itu menciptakan yang berkeriapan di air. Maka ketika dijelaskan berikutnya, di ayat berikutnya, yang berkeriapan di air yang pertama kali Tuhan ciptakan adalah binatang-binatang laut yang besar, atau binatang-binatang yang besar. Itulah terjemahan yang sebenarnya. Hataninim Hagedolim adalah the great creatures, atau makhluk yang besar sekali. Kebetulan dalam konteksnya di laut. Ya, karena hari kelima itu bicara mengenai Tuhan pertama kali menciptakan atau membuat binatang-binatang atau makhluk-makhluk hidup yang berkeriapan di air. Konteksnya air, konteksnya laut, maka makhluk-makhluk yang besar, Hataninim Hagedolim itu berkaitan dengan laut. Berkaitan dengan air. Nah, apa maksudnya Hataninim Hagedolim itu sebenarnya? Apakah itu paus seperti yang diterjemahkan oleh King James, saudara? Nah, coba kita dalami ini. Ya. Hataninim Hagedolim. Hataninim, itu kita ngomong ya. Hataninim itu dikembangkan dari kata dasar Ibrani tanin. Ya. Nah, tanin ini menurut kamus Strong nomor 8577 artinya a marine land monster, sea serpent atau jackal. Ya. Secara singkat, makhluk laut atau makhluk monster daratan, gitu ya. Sea serpent, ular laut, dan juga jackal, serigala. Ini menarik, saudara. Ya.
Kata tanin itu ketika kita lihat pada penerjemahan-penerjemahan baik LAI maupun terjemahan Inggris, itu banyak yang menerjemahkannya menjadi a marine, makhluk laut, ya, land monster, ya, atau makhluk monster daratan, ya, sea serpent, serpent itu ular, ya, ular laut, dan juga jackal, serigala. Beberapa ayat ini coba perhatikan. Keluaran 7 ayat 9. Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Perhatikan baik-baik, ular, a serpent. Ya. Ini adalah tanin. Bahasa Ibraninya diterjemahkan dari bahasa Ibrani tanin. Jadi tanin dalam Keluaran 7 ayat 9 itu diterjemahkan menjadi ular. Sedangkan dalam teks kita tadi, tanin itu adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya hataninim. Jadi tanin itu dan hataninim itu sama, saudara. Hataninim itu bentuk jamak dari tanin. Ya. Jadi tanin itu sebenarnya artinya adalah ular. Kalau menurut Keluaran 7 ayat 9. Jadi kalau kita bawa ini ke dalam konteks penciptaan hari kelima, hataninim hagedolim, hagedolim itu besar atau menakutkan, ya, mengerikan, ya, pokoknya sesuatu yang dahsyat gitu. Hagedolim itu artinya itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita memasukkan kata tanin yang diterjemahkan Keluaran 7 sebagai ular itu ke dalam konteks penciptaan hari kelima, hataninim hagedolim di air itu, di lautan itu adalah ular. Ular yang besar yang Tuhan ciptakan di laut. Makhluk yang besar itu adalah ular yang dahsyat, ular yang besar yang Tuhan taruh di laut, hidup di laut. Ya, menarik ya. Lalu kalimat berikutnya kita bisa pahami dari Nehemia 2 ayat 13. Demikianlah pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga. Ya, dan pintu gerbang sampah dan seterusnya. Nehemia 2 ayat 13. Ular naga, the dragon dalam terjemahan Inggrisnya. Itu juga diterjemahkan dari kata tanin. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi ketika kata tanin ini, bentuk jamaknya kita temu di penciptaan hari kelima, hataninim, itu berarti yang Tuhan taruh di laut. Makhluk yang berkeriapan di laut, yang pertama kali Tuhan taruh di laut itu adalah naga. Kalau kita mengikuti tafsiran LAI dan banyak terjemahan Inggris, dari Nehemia 2 ayat 13. Karena kata tanin di situ diterjemahkan menjadi dragon atau ular naga oleh LAI. Jadi Bapak Ibu sekarang ini coba terbuka wawasannya ya. Bahwa apa yang ditemukan dalam Kejadian pasal 1 soal penciptaan hari kelima ketika Tuhan menciptakan makhluk hidup yang berkeriapan di air. Yang di air berkeriapan yang pertama kali Tuhan ciptakan itu adalah hataninim hagedolim. Makhluk air yang besar. Binatang laut yang besar, itu terjemahan LAI dan terjemahan Inggris. Tapi kalau kita lihat akar katanya tanin tadi, ya, maka itu makhluk laut yang besar itu bisa saja ular yang besar atau naga yang besar. Agak terbuka. Jadi bukan seperti paus yang kita lihat sekarang, saudara. Ya, karena kata whale itu tidak ditemukan dalam Keluaran 7 ayat 9 juga Nehemia 2 ayat 13. Padahal itu adalah tanin dalam bahasa aslinya. Dan tanin diterjemahkan menjadi a serpent, ular, di Keluaran 7. Dan dragon atau ular naga dalam Nehemia 2 ayat 13. Maka ketika kita bisa menemukan bentuk jamaknya di penciptaan hari kelima, maka kita bisa menafsirkan bahwa Tuhan menciptakan ular-ular besar, karena jamak kan ya, di laut. Dan atau naga-naga besar di laut. Tanin, hataninim bentuk jamaknya, hagedolim, ya. Jadi nggak salah menerjemahkan itu, ya. Tentu sini agak membuat shock saudara karena seperti tadi saya bilang, kalau kita cuma membaca teks Indonesianya kita tidak menemukan kebenaran ini. Ya, coba kita lihat lagi Yeskiel 29 ayat 3. Berbicaralah hai dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, Raja Mesir, buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil dan seterusnya.
Yeskiel 29 ayat 3. Nah, kata tanin di sini itu diterjemahkan oleh LAI sebagai buaya yang besar. LAI, cek terjemahan baru. Sedangkan kalau kita lihat beberapa terjemahan Inggris, ada yang menerjemahkan great monster, ada yang menerjemahkan great dragon. Sama kata tanin di sini. Ya. Hataninim, bentuk jamaknya, diterjemahkan oleh penciptaan hari kelima, kitab Kejadian, sebagai binatang-binatang laut yang besar. Tapi kalau kita melihat kata tanin yang menjadi kata tunggal dari hataninim itu, ya, di dalam Yeskiel 29 ternyata oleh LAI diterjemahkan menjadi buaya yang besar. Ini yang saya bilang, LAI itu atau banyak Alkitab lainnya itu seringkali sudah menafsirkan, ya, karena di laut, di Sungai Nil nggak mungkin ada naga, nggak mungkin ada ular, dan di Nil itu yang ada buaya, dan buaya merupakan binatang yang paling mengerikan dan mematikan di Sungai Nil. Maka LAI menerjemahkan kata tanin di situ dalam konteks Yeskiel 29 itu menjadi buaya yang besar. Sedangkan kata tanin lain oleh LAI yang sama di dalam Nehemia 2 ayat 13 diterjemahkan menjadi naga. Kata tanin yang sama oleh LAI yang sama juga dalam Keluaran 7 diterjemahkan menjadi ular. Jadi kata tanin ini oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu diterjemahkan menjadi beberapa kata Indonesia. Ada ular, ada naga, ada buaya yang besar. Sama juga Alkitab terjemahan Inggris lainnya. Kata tanin itu ada yang diterjemahkan a serpent, ular, dragon, naga. Ada yang menerjemahkan menjadi the great monster, monster yang menakutkan. The great dragon, naga yang menakutkan. Ini fakta terjemahan Alkitab yang kita temukan hari ini, saudara. Itulah tanin. Jadi tanin itu bukan cuma binatang laut yang besar, di otak kita itu paus, hiu, dan seterusnya. Tapi ada makhluk lain. Ular bisa, naga bisa, ya, atau monster bisa. Makanya ketika kita pernah nonton film Godzilla, ya, itu muncul binatang laut yang besar dari binatang yang mematikan, yang besar sekali, muncul dari lautan. Ya, ini saya percaya menafsirkan dari pengertian hataninim hagedolim ini. Monster yang menakutkan yang Tuhan taruh di dalam lautan. Dalam penciptaan hari ke-5. Jadi paham ya? Hataninim atau kata tunggalnya tanin. Jadi hataninim itu jamak, tanin itu tunggal. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalau jamak biasanya diulang ya. Serigala-serigala jamak, anjing-anjing jamak, burung-burung jamak, tunggalnya burung, anjing, ya. Hanya sekali saja. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani biasanya diakhiri dengan akhiran im, ya. Taninim, ya. Hat itu adalah artikel, ya. Jadi hataninim itu artinya tanin-tanin yang banyak. Tanin yang banyak. Jamaknya dari tanin. Tanin itu apa? Tanin itu ada yang menerjemahkannya menjadi ular, a serpent. Ada yang menerjemahkannya dragon, naga. Dan ada yang menerjemahkannya, LAI menerjemahkan buaya yang besar. Ada yang menerjemahkan juga the great monster. Jadi hataninim atau tanin itu serpent bisa, dragon bisa, monster bisa, great monster bisa. Nah, jadi naga itu, ngomongin dragon, itu bukan makhluk mitos atau mitologi semata, atau makhluk yang bayangan manusia, yang kita bisa tonton di film-film. Itu bukan sekedar mitologi. Mitologi ini berbasis pada kebenaran Alkitab. Apakah bentuk naga itu seperti yang kita lihat di film-film, itu bisa dipertanyakan. Itu kan tafsiran. Sebab nggak mungkin ada manusia yang bisa hari ini melukiskan naga dengan yakin. Itu kan hanya cuma cerita yang diwariskan, yang tentu kalau cerita itu sudah ditambahi imbuhan-imbuhan. Sehingga akhirnya ketika diilustrasikan oleh para artis tentang naga, hari ini naga itu bisa terbang, kulitnya tebal, mengeluarkan api, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi bentuk realnya apakah naga
tanin itu seperti naga yang kita nonton di film? Belum tentu seperti itu. Yang saya mau katakan bahwa naga itu bukan sekedar mitologi, tapi berangkat dari kata tanin atau hataninim ini. Ya, karena kata tanin oleh terjemahan Inggris dan LAI ada yang diterjemahkan menjadi naga. Ya, di hari kelima penciptaan inilah Allah menciptakan tanin, hataninim, hagedolim, makhluk yang besar. Bisa monster yang besar, naga yang besar, ular yang besar. Dan itu Tuhan taruhkan di mana? Di lautan. Nah, jadi kembali soal dragon. Nah, kata dragon dalam bahasa Inggris ini itu berasal diadaptasi dari kata Yunani drakon atau drakon. Ya. Kata drakon itu berarti ular besar atau ular air. Coba cek yang Bapak Ibu paham tentang bahasa Yunani. Drakon itu artinya ular besar atau ular air. Jadi memang tanin kan makhluk yang besar yang Tuhan taruh di air. Kemudian tanin itu diterjemahkan oleh LAI dan juga oleh terjemahan Inggris sebagai naga. Dragon. Dan dragon ini ternyata diadaptasi dari kata Yunani drakon. Dan kata drakon ini bukan drama Korea ya. Drakon ini adalah ular besar atau ular air. Jadi ada kemiripan, saudara. Jadi orang-orang Yunani yang memberikan nama makhluk tertentu dengan drakon ini memahami bahwa drakon ini bentuknya ular, tapi bukan sekedar ular biasa, tapi ular yang besar. Dan ular air, tinggalnya di air. Ya. Nah, inilah drakon, saudara. Inilah tanin itu, saudara. Ya, menarik ya, saudara ya. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah memahami bahwa penciptaan hari kelima bukan bicara mengenai ikan kecil, ikan besar, tapi ada makhluk yang mengerikan, makhluk besar yang tinggal di air juga, tanin ini. Ya, yang diterjemahkan bisa ular, bisa naga juga. Menarik, saudara. Jadi hataninim atau tanin identik dengan ular besar, ular air. Ular ini adalah reptil. Berarti kalau tanin itu ular besar, ular air yang besar, maka ini juga bicara mengenai reptil yang besar, reptil raksasa. Nah, dikaitkan dengan dinosaurus bagaimana? Nah, istilah dinosaurus diperkenalkan oleh Sir Richard Owen, seorang ahli paleontologi Inggris pada tahun 1842, ya, beberapa abad sebelum ini. Ya. Owen adalah seorang ilmuwan terkemuka di zamannya dan memiliki kontribusi signifikan dalam bidang anatomi, perbandingan, dan paleontologi. Ya, saya nggak perlu jelaskan, Bapak Ibu tinggal cari aja di Google apa artinya anatomi, apa artinya paleontologi, dan seterusnya. Nah, etimologi kata dinosaurus berasal dari bahasa Yunani yang sama. Ya, seperti kata dragon, drakon itu. Jadi dinosaurus itu juga bahasa Yunani yang diadaptasi kemudian menjadi bahasa Inggris, dinosaurus. Ya. Kita dinosaurus. Nah, kata ini terdiri dari dua bagian atau dua kata. Pertama, dinos, yang berarti mengerikan atau kuat atau hebat, ya. Dan kata sauros yang berarti kadal atau reptil. Jadi secara etimologi kata dinosaurus atau dinosaurus itu dari kata dinos dan sauros, yang kalau dipadu-padankan dua kata ini menjadi kadal yang besar, kadal yang kuat, kadal yang mengerikan. Kadal ini adalah reptil. Juga bisa ditafsirkan sebagai reptil yang mengerikan, reptil yang kuat, reptil yang hebat. Jadi secara harfiah, dinosaurus berarti kadal yang mengerikan atau reptil yang hebat. Nama ini dipilih Owen untuk mencerminkan ukuran besar dan kekuatan yang ia bayangkan dimiliki oleh hewan-hewan ini. Karena Owen itu hanya menemukan fosilnya. Dan ketika ditemukan fosilnya ini, binatang ini nggak seperti binatang yang hidup di tahun 1842. Ketika Owen hidup, ini binatang yang luar biasa besar sekali. Maka Owen menamakannya dinosaurus dari kata dinos dan kata sauros, yang secara arti kata adalah reptil yang besar, reptil yang menakutkan, mengerikan, yang kuat, kadal yang besar, kadal yang mengerikan, kadal yang hebat, dan seterusnya.
Itulah arti dari dinosaurus. Jadi dinosaurus itu bukan cuma kata yang tidak punya makna, seperti misalnya dog atau anjing, cat atau kucing, ya. Itu tidak tahu maknanya apa, saudara. Ya. Tapi dinosaurus, ya, itu ada arti katanya. Apa arti katanya? Kadal atau reptil yang besar dan mengerikan. Itulah dinosaurus artinya, saudara. Hataninim atau tanin tadi apa? Ini bicara tentang ular besar, reptil besar, ya. Ingat ya slide yang sebelumnya. Tanin, hataninim yang kita bisa ketemu di dalam Kejadian pasal 1 soal penciptaan hari kelima yang Tuhan taruh di air di laut itu adalah ular besar atau reptil besar. Dan dinosaurus secara etimologi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, berarti reptil yang kuat atau reptil yang mengerikan. Jadi yang saya mau sampaikan di sini kesimpulannya bahwa baik tanin maupun dinosaurus sama-sama bicara tentang reptil yang besar dan mengerikan. Nangkap Bapak Ibu? Jadi kata tanin itu adalah ular. Ular itu reptil, ya, yang Tuhan taruh di laut. Ditambah kata hagedolim, yang besar, the great. Jadi ular yang besar di laut, reptil yang besar di laut. Itulah kata hataninim hagedolim. Itulah arti kata dari tanin, saudara. Ular di laut, hataninim hagedolim, ular-ular besar di laut, naga-naga besar di laut. Dan dinosaurus itu juga artinya adalah kadal yang besar, kadal yang kuat, reptil yang kuat. Jadi baik tanin maupun dinosaurus bicara sama-sama soal reptil yang besar itu, saudara. Kalimatnya berbeda, katanya berbeda, tapi arti katanya ada kesamaan. Baik tanin hagadolim, hataninim hagedolim di penciptaan hari kelima, dan dinosaurus sama-sama bicara mengenai reptil yang besar dan mengerikan yang Tuhan taruh di. Bapak Ibu sudah menemukan kesamaan? Jadi besar kemungkinan dinosaurus diciptakan Allah di hari penciptaan kelima, saudara. Jadi meskipun tidak ada kata dinosaurus dalam penciptaan, tapi dari tadi penggalian kata hataninim hagedolim, ketemu kata tanin, itu artinya ular, itu artinya naga, monster, berarti monster besar yang ada di air. Ketemu juga kita bahas dinosaurus, yang arti katanya dari deinos dan sauros, yang artinya kadal yang besar. Jadi tanin itu juga bicara mengenai ular, ular itu bagian dari reptil, sedangkan dinosaurus bicara mengenai kadal, kadal itu bicara juga tentang reptil, sama-sama besar dan menakutkan, maka kita bisa menyimpulkan. Bagi saya tafsiran saya ini tidak ngada-ngada, tapi memang ketemu, ya, reptil besar yang menakutkan. Dan itu Tuhan ciptakan di hari ke-5. Jadi dinosaurus ketika diciptakan lebih dulu dibandingkan dengan makhluk hidup yang bergerak lainnya. Jadi kalau ditemukan fosilnya itu jutaan tahun, lebih muda, lebih tua daripada fosil manusia, fosil binatang-binatang lain, ya masuk akal, saudara. Karena hari kelima ini bisa saja bukan cuma 24 jam kan, lebih masuk akal dengan apa yang sudah saya tafsirkan selama beberapa episode, bahwa satu hari penciptaan itu bisa jutaan tahun. Nah, dalam jutaan tahun itu, bagian mungkin lebih awal yang pertama kali adalah hataninim hagedolim, dinosaurus ini. Dan ketika Tuhan ciptakan makhluk yang besar yang mengerikan ini bukan di darat, tapi di air. Tapi kok ada Pak dinosaurus yang hidup di darat kalau kita nonton Jurassic Park? Itu mungkin hasil evolusi. Beradaptasi. Ya. Jadi binatang itu yang dari laut kemudian beradaptasi, mungkin terbawa air akhirnya ke sungai dan seterusnya. Akhirnya areanya adalah daratan dan dia atau mereka beradaptasi. Dan yang survival bisa hidup di darat akhirnya.
Karena kita tahu binatang besar sekarang ini yakni paus itu bukan ikan, bukan insang. Kalau ikan nggak mungkin bisa hidup di darat, tapi itu adalah mamalia. Binatang yang menghisap udara lewat paru-paru benar dan menyusui. Berarti bisa saja bahwa memang aslinya dinosaurus itu di lautan sana, tapi kemudian bisa beradaptasi, dan yang berhasil beradaptasi ini yang kemudian akhirnya hidup di daratan, dan kita ketemu fosilnya itu. Ya, dan bentuk fosil itu apakah seperti yang di dinosaurus? Belum tentu juga. Itu kan rekayasa artis. Jadi fosilnya begini, coba ditambahkan daging, bentuk sisik dan seterusnya, bentuk gigi dan seterusnya, jadilah seperti itu. Apakah bentuknya benar-benar seperti itu? Belum tentu. Tapi paling tidak saya sudah membuktikan kepada saudara bahwa ketika ada dinosaurus, kok Alkitab tidak mengatakan apa-apa? Bukan berarti Alkitab salah. Ternyata ada yang tersirat. Tidak tersurat, tapi tersirat. Dari kata Hataninim Hagedolim. Yakni makhluk yang besar yang Tuhan taruh di lautan. Itu adalah pengertiannya. Naga, ular, monster besar. Mirip dengan dinosaurus yang memiliki arti kata juga adalah kadal atau reptil yang besar. Ya, semoga ini membuka wawasan kita bahwa sekali lagi saya adalah orang yang pertama yang mengatakan dan berani mengatakan, dalam artian pertama itu saya benar-benar yakin ya, bukan berarti tidak ada yang lainnya ya, tapi saya benar-benar sangat yakin, saya adalah orang yang benar-benar berani yakin bahwa Alkitab itu adalah kebenaran. Kalau ada ilmu pengetahuan yang berkata Z, Alkitab kita kok A, itu bukan berarti Z ini tidak sesuai Alkitab. Bisa saja kita yang belum mendalami Alkitab dengan sungguh. Kalau Alkitab dengan sungguh mengatakan, seperti saya bilang tadi, meskipun saya tidak bisa membuktikan dinosaurus itu benar-benar Tuhan yang menciptakan, karena ayat-ayatnya tidak ada yang vulgar, tidak ada yang telanjang, tapi dari yang tersirat, yang tersembunyi dari kata Hataninim Hagedolim, tanin itu, saya bisa menemukan, membagikan kepada saudara. Besar kemungkinan inilah yang kita sebut kemudian. Owen menyebut ada binatang di masa lalu yang bernama dinosaurus. Ya. Jadi besar kemungkinan dinosaurus diciptakan Allah di hari penciptaan kelima. Alkitab kita bisa menjelaskan apa yang dibuktikan ilmu pengetahuan. Namun Alkitab harus digali. Kalau Alkitab cuma dibaca gitu aja, ya banyak hal-hal yang tidak bisa kita temukan di Alkitab. Maka butuh penggalian itu. Maka merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu bukan cuma membaca, tapi menggali. Itulah kata merenungkan, saudara. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Maka Allah menciptakan, setelah Hataninim Hagedolim tadi ya, segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air. Di penciptaan hari kelima, Allah menciptakan semua yang berkeriapan dan yang bergerak di air. Tentu ini bicara semua makhluk hidup, baik yang di air, asin, maupun payau, maupun tawar. Itu bukan cuma bicara ikan, tapi semua yang berkeriapan. Mikroba-mikroba, plankton-plankton, ya, ubur-ubur, pokok semua benda-benda yang berkeriapan di air, termasuk juga binatang-binatang amfibi, ya. Ada buaya di situ, kepiting di situ, kerang di situ, ya. Semua binatang-binatang yang berkeriapan di air itu Tuhan ciptakan di hari kelima. Ya. Menarik ya Bapak Ibu ya. Ini baik yang besar maupun yang kecil. Pokoknya semua makhluk hidup termasuk ikan, ya. Dan semua jenis makhluk hidup lainnya. Ya. Kerang, terumbu karang. Karena terumbu karang itu ternyata makhluk hidup, saudara. Ya, bukan cuma batu-batuan, tapi itu hidup. Ya, rumput laut. Ya, itu kan juga makhluk hidup yang berkeriapan di air. Ya. Kalau kita ngomongin penciptaan tumbuh-tumbuhan di hari ketiga itu kan yang di darat. Maka dari darat, dari tanah muncullah tunas-tunas. Ya. Tapi yang di laut, semua yang di laut, padahal kita tahu di laut juga ada tumbuhan. Ya. Itu berarti makhluk hidup yang berkeriapan di laut. Jadi makhluk hidup itu bukan cuma binatang, tapi tumbuhan juga kan. Tapi tumbuhan yang khusus di laut itu Tuhan ciptakan di hari ke-5. Baik yang kecil maupun yang besar. Baik yang ada di air asin, laut, payau maupun tawar. Sudah saya jelaskan. Ya. Karena di awal tadi,
Bagaimana dengan ikan-ikan di tawar itu? Bagi saya tadinya di laut, kemudian akhirnya air bah, ada sungai, ada anak sungai, ada danau, ya. Kemudian binatang laut itu, ikan-ikan dalam hal ini beradaptasi dengan payau, beradaptasi dengan air tawar, tapi sumber aslinya mereka diciptakan untuk menghuni lautan. Kalimat berikutnya dalam penciptaan hari kelima, berfirmanlah Allah, hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan segala jenis burung yang bersayap. Semua burung. Kalau ngomongin burung tentu ini juga semua jenis unggas. Karena burung itu memang terbang ya. Tapi dikatakan tadi juga burung yang bersayap. Jadi bukan cuma yang terbang tapi yang bersayap. Dan yang bersayap itu belum tentu semuanya terbang. Ada burung puyuh, itu nggak bisa terbang ya. Ada misalnya entok, nggak bisa terbang, tapi mereka bersayap. Nah, jadi berarti semua jenis burung yang bersayap ini berarti kelompok unggas-unggasan. Itu diciptakan Allah juga di hari penciptaan yang kelima. Jadi di hari kelima ini, apa yang Tuhan ciptakan? Kalau kita belajar, saudara, di hari kelima ini, ya, Tuhan menciptakan binatang-binatang besar dalam air. Kadal atau reptil raksasa yang kemudian kita kenal sebagai dinosaurus. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menciptakan makhluk yang berkeriapan dan bergerak di air. Tak hanya ikan, semua makhluk hidup. Baik ikan, makhluk hidup binatang lain selain ikan, juga tanaman-tanaman yang hidup di laut, termasuk terumbu karang dan seterusnya. Itu diciptakan juga di hari kelima. Kemudian yang ketiga, di hari kelima, Tuhan menciptakan segala jenis burung bersayap, termasuk segala jenis unggas-unggasan itu. Pokoknya bersayap. Ada yang terbang, ada yang nggak bisa terbang. Itu Tuhan ciptakan di hari kelima. Dan lewat waktu, semua yang Tuhan ciptakan makhluk hidup di hari kelima ini berkolaborasi, beradaptasi. Ya. Berkolaborasi artinya bekerja sama. Beradaptasi berarti ya, beradaptasi dengan apa? Dengan segala tumbuhan yang sudah Tuhan ciptakan sebelumnya. Mereka beradaptasi. Ya. Berkolaborasi, sehingga akhirnya misalnya dengan Tuhan menciptakan burung, tumbuh-tumbuhan jadi bisa tersebar ke seluruh bumi. Karena kan ada burung memakan biji-bijian atau tumbuhan yang berbiji, kemudian bijinya jatuh di belahan dunia yang lainnya. Ketika burung ini bermigrasi, tumbuhlah tumbuhan itu di tanah tersebut, berkolaborasi. Sehingga lewat penciptaan hari kelima ini, dunia bisa semakin indah. Dunia bisa menjadi lebih sempurna lagi. Dan itu kenapa Tuhan berkata, ketika Tuhan menciptakan ini, semuanya sangat baik. Luar biasa ya. Jadi dalam rencana Allah, saudara, semua diciptakan untuk menemani manusia. Baik tumbuhan dan hari ini, ya, yang kita sebut dengan tadi dinosaurus kah, semua yang berkeriapan di air kah, semua burung-burung yang bersayap kah, itu semua Tuhan ciptakan untuk manusia. Allah siapkan semuanya indah untuk manusia. Lalu pertanyaannya, apakah dinosaurus itu kalau diciptakan buat manusia, kemudian kenapa harus gak ditemukan lagi hari ini? Ya, pertama penjelasannya bisa seleksi alam, juga bisa akhirnya karena manusia sendiri. Karena banyak hari ini makhluk-makhluk hidup yang sudah hilang, sudah dianggap punah, itu karena kesalahan manusia juga yang memburunya, manusia juga yang berkembang sehingga wilayah-wilayah yang menjadi tempat tinggal dari binatang-binatang itu semakin sempit dan akhirnya mereka punah karena tidak bisa beradaptasi. Di dunia ini kan yang bisa beradaptasilah yang bertahan. Ada seleksi alam. Tapi semuanya Tuhan ciptakan tuh indah. Ya. Semuanya Tuhan ciptakan indah. Lalu apakah dinosaurus itu ketika Tuhan ciptakan itu makanannya adalah daging? Ya. Kalau kita baca dalam penciptaan hari ke-6 gitu ya, atau penjelasan tentang manusia, bahwa manusia itu di Kejadian pasal kedua lebih lagi, itu makanannya adalah tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan yang berbiji.
sedangkan tumbuh-tumbuhan hijau itu diberikan Tuhan kepada binatang. Iya, kalimatnya begitu. Tapi kalau kita membacanya seperti saya membaca adalah strukturnya kronologis gitu ya. Bisa saja ketika dinosaurus itu diciptakan, ya, kalau bukti ini sekali lagi ya, kalau buktinya punya gigi yang tajam dan itu diperkirakan adalah karnivora, maka binatang ini ketika Tuhan ciptakan pertama kali di hari kelima itu ya makanannya adalah sesamanya. Ya. Baru kemudian ketika ada perintah bahwa makanan manusia adalah biji-bijian dan buah-buahan berbiji, tumbuhan berbiji, yang tidak berbiji itu diberikan kepada hewan, barulah ada perintah itu, maka hewan makanannya tumbuh-tumbuhan. Maka ini yang mungkin membuat dinosaurus itu akhirnya terseleksi, ya, karena ya dia tidak bisa memakan tumbuh-tumbuhan atau seterusnya, ya. Itu bisa saja ya, itu kan area tafsir lagi ya. Jadi kalau kita lihat kronologisnya, ya besar kemungkinan seperti itu. Ya. Jadi bisa punah ya terlebih ketika air bah, ya. Karena kalau dinosaurus itu binatang yang mengerikan, ya tentunya tidak akan bisa masuk ke dalam bahtera. Karena kalau seperti yang digambarkan Jurassic Park, semuanya bisa mati karena dinosaurus yang lapar di air bah, di bahtera dalam air bah itu kan. Ya, dan di situ pasti makanannya adalah ya yang Nuh siapkan, tumbuh-tumbuhan gitu ya, bukan saling memangsa satu dengan lainnya. Ya, jadi memang ketika awal Tuhan ciptakan semuanya indah, ya, semuanya tidak semengerikan hari-hari ini. Semua bisa terjadi seperti hari-hari ini karena juga andil dari manusia yang berdosa, yang manusia sudah keluar dari orientasi dan juga jalan yang Tuhan rencanakan untuk dijalani manusia. Nah, karena inilah manusia kemudian mulai membunuh binatang yang terzolimi juga kayaknya melawan, merespon, dan seterusnya. Kan kalau kita membaca literatur yang ada, ular itu meskipun berbisa ya sebenarnya tidak akan memangsa atau membunuh manusia jika tidak terusik. Ya. Kalau diusik, ya sarangnya diusik, ya dia akan menyerang. Ya. Ketika tempat tinggalnya tidak ada lagi, maka dia akan keluar, masuk ke rumah-rumah. Ya. Zaman saya pertama kali masuk ke rumahan ini, seringkali tuh tetangga-tetangga tuh kemasukan kobra dan seterusnya. Ya, karena kan saya bilang tadi dekat dengan rawa. Tapi ketika tempat tinggalnya sudah mulai nggak ada, hutan sudah nggak ada. Dulu tempat saya sini di luar klaster masih banyak hutan-hutan, tumbuh-tumbuhan yang besar-besar. Sekarang sudah nggak ada, jadi perumahan, jadi gedung-gedung tinggi semuanya. Nah, tentu ular-ular yang tinggal dalam tanah itu ya keluar. Akhirnya masuk kemana? Dia nggak punya tempat lagi, masuk ke rumah-rumah. Ketika terganggu oleh kita, dia bisa menyerang. Tapi kalau tidak, ya tidak. Kita bisa beradaptasi, bisa hidup damai dengan semuanya. Tapi karena manusia semakin tadi ya, keluar dari orientasinya Tuhan, akhirnya merusak Allah. Dan kita yang sudah tahu kebenaran akhirnya harus memahami bahwa ketika awalnya Tuhan ciptakan, Tuhan tidak menciptakan binatang untuk membunuh manusia. Tuhan tidak ciptakan binatang untuk mengganggu manusia. Justru Tuhan ciptakan semuanya untuk menemani manusia. Semoga saudara diberkati lewat kebenaran pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar tentang penciptaan hari kelima, di mana kami dibukakan kemungkinan besar disitulah Tuhan menciptakan yang kami kenal sebagai dinosaurus. Tuhan juga menciptakan di hari kelima itu semua yang berkeriapan, makhluk-makhluk yang ada dan bisa hidup di air, dan juga burung-burung yang bersayap. Terima kasih bahwa kami diajarkan kebenaran yang selama ini kami tidak tahu sebelumnya. Kami semakin yakin bahwa Alkitab adalah kebenaran satu-satunya. Sebab meskipun tidak tersurat, tapi ketika kami gali, banyak hal yang tersirat yang bisa kami temukan, dan yang tersirat itu ternyata membuktikan bahwa Alkitab benar. Karena ilmu pengetahuan sudah membuktikannya, dan kami juga bisa menemukan ternyata itu juga yang ada di dalam Alkitab. Meskipun tersembunyi, tapi ketika Alkitab digali dengan sungguh, maka kebenaran akan terlihat. Terima kasih Tuhan buat segalanya, buat firman-Mu, buat berkat-Mu hari ini.
Dan sebagai ucapan syukur, kami mau belajar memberikan persembahan syukur kami yang terbaik kepadamu. Kuduskan persembahan kami ini. Beberapa kami ingin mengembalikan persembahan persepuluhan kami. Sucikan semuanya. Sehingga persembahan ini ketika kami beri kepada Tuhan lewat pelayanan JKI The Way, untuk mendukung pelayanan JKI The Way, persembahan kami ini bisa seperti dupa yang harum dan menyenangkan Tuhan. Ampuni kami dan terimalah persembahan syukur kami yang kami berikan dengan rasa syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, silakan beri persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ada nomor rekening dan berikan persembahan dengan ucapan syukur supaya persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Aku datang dengan tangan yang hampa, dan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan senang hati dan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, dan ku berikan tubuh, roh, dan jiwaku di atas mezbahmu, dan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku, dan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Berdoa, kau diberkati Tuhan lebih lagi, sebab apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Dan sebelum kita akhiri, saya mengajak semua untuk berdoa syafaat. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah diberkati di harinya Tuhan ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar banyak bahwa semua ketika kami belajar tentang penciptaan, Tuhan ciptakan itu indah untuk manusia. Makasih Tuhan Yesus buat segala-galanya. Dan sebagai ucapan syukur tadi kami sudah memberikan persembahan. Kami percaya persembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan. Dan tolong kami Roh Kudus, mampukan kami agar di sepanjang sisa hidup ini kami bisa terus menyenangkan Tuhan. Berkati Indonesia. Bulan depan kami akan ada Pilpres, pemilu. Doa agar yang keluar sebagai pemenang yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang dari Tuhan. Dan kami juga doa buat gerejamu, agar gerejamu terus jadi terang dan garam bagi dunia ini. Berkati The Way, terutama Tuhan, di tahun ini, di bulan Januari ini juga secara spesifik, agar terus dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Pelayanan kami yang mulai akan kami rutinkan kembali di minggu ini, dengan program-program tengah minggu. Doa agar terus jadi berkat bagi banyak orang. Dan berikan yang terbaik buat The Way, baik itu hamba-hamba Tuhan yang punya hati melayani, yang sevisi, semisi, dan punya hati yang benar-benar tulus melayani, dan mau mencari kebenaran dengan sungguh. Dan berkati juga jemaat, baik simpatisan, jemaat online juga yang bersama kami, agar hidup kami semua yang ada di komunitas The Way ini semakin dalam kasih Tuhan, sering jadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya, dan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Tidak lupa kami doa buat ibadah jam 11 nanti. Agar baik yang datang ke gereja maupun yang mengikuti secara live streaming atau siaran tundanya, semua kami akan diberkati. Dan doa agar ibadah jam 11 nanti benar-benar ibadah yang luar biasa. Jemaat benar-benar antusias belajar kebenaran, dan di atas segalanya yang kami lakukan, baik di pagi ini maupun di jam 11 nanti, semuanya menyenangkan Tuhan. Karena kami berusaha dengan sungguh, hanya memperkatakan kebenaran, hanya mengajarkan apa yang ada di Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kekasih Tuhan, kita sudah selesai dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati kita jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai minggu ini sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan jemput kita semua di awan-awan kemuliaan, dan dibawanya kita ke langit baru, bumi baru, ke Yerusalem baru, ke surga yang kekal. Yang diberkati katakan dengan iman, amin. Haleluya. Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaannya, dan saya kembali mengingatkan bahwa nanti jam 11 ada ibadah. Saya akan coba mengeksposisi Yohanes pasal 17, doa Yesus dalam konteks tentu doktrin Tritunggal. Ada banyak hal di dalam Yohanes 17 yang akan saya bagikan, dan mungkin tidak cukup untuk sekali episode atau sekali ibadah, tapi akan saya buat mungkin 2 atau 3 seri, karena begitu dalamnya Yohanes 17, doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang kita hubungkan dengan doktrin Tritunggal. Juga kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan nanti jam 5:30 sore join lagi di YouTube ini, di channel pelayanan JKI The Way, karena ada minggu sore bersama saya, ya, di mana saya nanti akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu mau tanyakan, terutama yang berkaitan dengan materi-materi yang ada diberikan di channel YouTube ini. Ya, terima kasih buat kebersamaannya, dan saya doa semua saudara diberkati Tuhan lebih dahsyat lagi, sehingga bisa jadi berkat bagi banyak orang, dan di atas segalanya akhirnya hidupmu dan hidupku bisa menyenangkan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. God bless you.